Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rahmadianda. Saya dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi mata pelajaran fisika. Baik, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui energi potensial dan energi kinetik. 2. Menentukan kecepatan saat benda dijatuhkan ke permukaan. Yang ketiga, menentukan nilai usaha yang dihasilkan pada kegiatan praktikum. Yang keempat, menentukan variabel yang belum diketahui dalam mencari nilai usaha, yaitu gaya atau F. Yang terakhir, menggunakan keterpengaruhan energi terhadap material. Selanjutnya, kita masuk di pengertian usaha dan energi. Usaha sendiri adalah energi yang disalurkan agar berhasil menggerakkan atau menggeser suatu benda dengan gaya tertentu. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Secara sistematis, energi kinetik dapat didefinisikan sebagai EK sama dengan 1/2 mv². EK adalah energi kinetik dengan satuan J, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya, secara sistematis, energi potensial dapat didefinisikan sebagai EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Bahan dan alat praktikum hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama, penggaris. Yang kedua, kelereng besar 1 buah. Yang ketiga, kelereng sedang 1 buah. Yang keempat, batu yang bulat besarnya 2 kali kelereng besar. Yang kelima, ada pulpen. Yang keenam, kertas folio bergaris atau kertas coretan. Yang ketujuh, plastisin tebal minimal 1 cm ditumpuk. Yang kedelapan, pasir 1 kantong plastik. Yang kesembilan, gunting. Dan yang terakhir adalah wadah untuk menaruh pasir. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama, ukur massa 3 benda. Yang kedua, ukur tinggi badan sendiri. Yang ketiga, susun plastisin setinggi 1 cm. Yang keempat, simpan pasir pada wadah yang tingginya 5 cm. Yang kelima, jatuhkan kelereng besar dari setinggi rata rambut. Yang keenam, ukur kedalaman lubang bekas kelereng jatuh. Yang ketujuh, lakukan secara bergantian pada benda lainnya. Yang kedelapan, ulang aktivitas 5 dan 6 dengan alas pasir dan plastisin. Yang kesembilan, buat tabel untuk data hasil praktikum. Baik, ini adalah video praktek saya. Silakan menonton.
sekarang kita masuk di tabel hasil praktikum. Tinggi tubuh dengan 166 cm. Tinggi tubuh sama dengan tinggi bersih sama dengan tinggi tubuh dikurang tebal media. Tebal media pada pasir adalah 5 cm dan plastisin 1 cm. Tinggi bersih pasir 161 cm dan plastisin 165 cm. Tabel hasil praktikum. Tinggi tubuh menjadi 1,66 meter. Tinggi bersih sama dengan tinggi tubuh dikurang tebal media. Tebal media pasir adalah 0,05 meter dan plastisin 0,01 meter. Tinggi bersih pasir 161 meter dan plastisin 1,65 meter. Tabel hasil praktikum selanjutnya. Benda yang dijatuhkan pada kelereng sedang dengan massa benda 0,005 kg dengan kedalaman pada pasir 1,1 cm, kedalaman pada plastisinnya 0,2 cm. Benda yang dijatuhkan pada kelereng besar dengan massa benda 0,025 kg, kedalaman pada pasir 1,4 cm, dan kedalaman pada plastisin 0,5 cm. Yang ketiga, benda yang dijatuhkan pada batu dengan massa benda 0,07 kg, kedalaman pada pasir 0,44 cm, dan kedalaman pada plastisin 0,4 cm. Tabel hasil praktikum selanjutnya. Benda yang dijatuhkan ke lereng sedang dengan massa benda 0,005 kg, kedalaman pada pasir 0,011 meter, kedalaman pada plastisin 0,002 meter. Yang kedua, benda yang dijatuhkan pada kelereng besar dengan massa benda 0,025 kg, kedalaman pada pasir 0,014 meter, dan kedalaman pada plastisinnya 0,008 meter. Yang ketiga, benda yang dijatuhkan pada batu. Massa benda 0,07 kg, kedalaman pada pasir 0,0144 meter, kedalaman pada plastisin 0,004 meter. Baik, kita lanjut di persamaan yang baru. Persamaan yang digunakan untuk kecepatan atau V adalah V sama dengan akar 2GH. Penghitungan pada media pasir. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan H 1,61 meter. Ditanyakan V adalah penyelesaian. V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,61. V sama dengan akar 2 kali 1,61. V sama dengan akar 3,22. Dan hasilnya adalah 1,79443 meter per sekon. Penghitungan pada media plastisin. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan H 1,65 meter. Ditanyakan V-nya berapa? V sama dengan akar 2 GH. V sama dengan akar 2 kali 10 dikali 1,65. Dan V sama dengan akar 2 dikali 1,65. V sama dengan akar 33. Dan hasilnya adalah 5,74456 meter per sekon. Kita masuk di persamaan yang baru. Persamaan yang digunakan untuk energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. Penghitungan terhadap kecepatan pasir massa kelereng sedang. Diketahui V sama dengan 1,79443 meter per sekon. M sama dengan 0,005 kg. EK sama dengan penyelesaian. EK sama dengan 1/2 MV kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 0,005 dikali 1,79443 kuadrat.
Eka sama dengan 0,0025 dikali 3,21997. Eka sama dengan 0,008049. Dan hasilnya adalah Eka sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat 2 Joule. Penghitungan terhadap kecepatan pasir massa kelereng besar. Diketahui V sama dengan 1,79443 meter per sekon. M sama dengan 0,005 kg. Ditanya Eka sama dengan penyelesaian. Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,0025 dikali 1,79443 kuadrat. Eka sama dengan 0,0125 dikali 3,21997. Eka sama dengan 0,04024 Joule. Dan Eka sama dengan 4,024 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Selanjutnya, penghitungan kecepatan pasir massa batu. Diketahui V sama dengan 1,79443 meter per sekon dan M adalah 0,07 kg. Ditanya, Eka adalah penyelesaian. Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,07 dikali 1,79443. Eka sama dengan 0,035 dikali 3,21997. Dan Eka sama dengan 0,10303 Joule. Penghitungan kecepatan plastisin massa kelereng sedang. Diketahui V sama dengan 5,74456 meter per sekon. M sama dengan 0,005 kg. Ditanya Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,005 dikali 5,74456 kuadrat. Eka sama dengan 0,0025 dikali 32,999996. Eka sama dengan 0,0824. Eka sama dengan 8,24 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan kecepatan plastisin massa kelereng besar. Diketahui V sama dengan 5,74456 meter per sekon. M sama dengan 0,025 kg. Ditanya Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,025 dikali 5,74456 kuadrat. Eka sama dengan 0,0125 dikali 32,99996. Eka sama dengan 0,4124. Eka sama dengan 4,124 dikali 10 pangkat min 1 Joule. Penghitungan terhadap kecepatan plastisin massa batu. Diketahui V sama dengan 5,74456 meter per sekon. M sama dengan 0,07 kg. Ditanya Eka sama dengan penyelesaian. Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,07 dikali 5,74456 kuadrat. Eka sama dengan 0,035 dikali 32,99996. Eka sama dengan 1,154 Joule. Persamaan yang digunakan pada energi potensial. EP sama dengan mGh. Penghitungan media pasir massa kelereng sedang. Diketahui H sama dengan 1,61 meter.
M sama dengan 0,005 kg. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,005 dikali 10 dikali 1,61. EP sama dengan 0,05 dikali 1,61. EP sama dengan 0,0805 Joule. Dan EP sama dengan 8,05 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan pada media pasir massa kelereng besar. Diketahui H sama dengan 1,61 meter dan M 0,025 kg. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya EP adalah penyelesaian. EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,025 dikali 10 dikali 1,61. Dan EP sama dengan 0,25 dikali 1,61. EP sama dengan 0,4025 Joule. Dan EP sama dengan 4,025 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan media pasir massa batu. Diketahui H sama dengan 1,61 meter, M sama dengan 0,07 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,07 dikali 10 dikali 1,61. EP sama dengan 0,7 dikali 1,61. EP sama dengan 1,127 Joule. Penghitungan pada media plastisin massa kelereng sedang. Diketahui H sama dengan 1,65 meter, M sama dengan 0,005 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,005 dikali 10 dikali 1,65. EP sama dengan 0,05 dikali 10 dikali 1,65. EP sama dengan 0,825. EP sama dengan 8 dikali 8,25 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan media plastisin massa kelereng besar. Diketahui H sama dengan 1,65 meter, M sama dengan 0,025 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,025 dikali 10 dikali 1,65. Dan EP sama dengan 0,25 dikali 1,65. EP sama dengan 0,4128 Joule. EP sama dengan 4,125 dikali 10 pangkat min 1 Joule. Penghitungan media plastisin massa batu. Diketahui H sama dengan 1,65 meter, M sama dengan 0,07 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian EP sama dengan MGH. EP sama dengan 0,07 dikali 10 dikali 1,65. EP sama dengan 0,7 dikali 1,65. EP sama dengan 1,155 Joule. Persamaan yang digunakan untuk usaha yaitu W sama dengan segitiga EK. W sama dengan EK 2 dikurang EK 1. Penghitungan media pasir massa kelereng sedang. Diketahui EK 1 sama dengan 0 Joule dan EK 2 sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penyelesaian W sama dengan EK 2 dikurang EK 1. W sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat min 2 dikurang 0. W sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan pada media pasir massa kelereng besar. Diketahui EK 1 sama dengan 0 Joule dan EK 2 sama dengan 4,25 dikali 10 pangkat min 2 Joule.
Penyelesaian W sama dengan EK 2 dikurang EK 1. W sama dengan 4,024 dikali 10 pangkat min 2 dikurang 0. W sama dengan 4,024 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Penghitungan pada media pasir massa batu. Diketahui EK 1 sama dengan 0 Joule dan EK 2 sama dengan 0,10303 Joule. Penyelesaian W sama dengan EK 2 dikurang EK 1. W sama dengan 0,10303 dikurang 0. W sama dengan 0,10303 Joule. Persamaan digunakan untuk usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. Persamaan yang digunakan untuk gaya, F sama dengan W dibagi S. Penghitungan media pasir massa kelereng sedang. Diketahui W sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat min 2 Joule dan S sama dengan 1,61 ditambah 0,011 dan hasilnya adalah 1,6021 meter. Ditanya V-nya berapa? Penyelesaian W sama dengan F dikali S. V sama dengan W per S. V sama dengan 8,049 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,621. 1,621. V sama dengan 4,965 dikali 10 pangkat min 2 N. Hitungan pada media pasir massa kelereng besar. Diketahui W sama dengan 4,024 dikali 10 pangkat min 2. S sama dengan 1,61 ditambah 0,014 sama dengan 1,624. Penyelesaian W sama dengan V dikali S. V sama dengan F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 4,024 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,624. V sama dengan 2,477 dikali 10 pangkat min 2 N. Penghitungan pada media pasir massa batu. Diketahui W sama dengan 0,10303 J. S sama dengan 1,61 ditambah 0,0144 sama dengan 1,6244 meter. Penyelesaian W sama dengan F dikali S. F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 0,10303 dibagi 1,6244. F sama dengan 0,0634. F sama dengan 6,34 dikali 10 pangkat min 2 N. Penghitungan pada media plastisin massa kelereng sedang. Diketahui W sama dengan 8,24 dikali 10 pangkat min 2 Joule. S sama dengan 1,65 ditambah 0,002 sama dengan 1,652 meter. Penyelesaian W sama dengan V dikali S. F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 8,24 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 1,652. F sama dengan 4,987 dikali 10 pangkat min 2 N. Hitungan pada media plastisin massa kelereng besar. Diketahui W sama dengan 4,124 dikali 10 pangkat min 1 Joule. S sama dengan 1,65 ditambah 0,005 sama dengan 1,655 meter. Penyelesaian W sama dengan F dikali S. F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 4,124 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 1,655. F sama dengan 2,491 dikali 10 pangkat min 1 N. Penghitungan media plastisin massa batu. Diketahui W sama dengan 1,154 Joule. S sama dengan 1,61 ditambah 0,0144 sama dengan 1,6244 meter. Penyelesaian W sama dengan
F dikali S. F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 1,154 dibagi 1,6244. F sama dengan 0,7104 N. Baik, ini adalah tabel hasil penghitungan kecepatan pasir dan plastisin. Tabel hasil penghitungan energi kinetik kelereng besar, kelereng sedang, dan batu, pasir, dan plastisin. Tabel hasil penghitungan energi potensial. Tabel hasil penghitungan usaha. Tabel hasil penghitungan gaya. Kesimpulan yang dapat bisa diambil. Jadi, dengan memperhatikan hasil kedalaman benda jatuh pada media pasir dan plastisin, maka di sini membuktikan adanya perbedaan yaitu usaha yang dihasilkan, termasuk juga energi kinetik. Karena energi kinetik itu sendiri persamaannya adalah 1/2 mv². Maka ada dua variabel yang sangat berpengaruh, yaitu massa dan kecepatan. Sedangkan usaha ini merupakan perubahan energi baik energi kinetik maupun potensial. Saat ini kita menggunakan perubahan energi kinetik. Sedangkan untuk kecepatan akhir dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, jadi variabel yang sangat berpengaruh merupakan ketinggian, yaitu F sama dengan akar 2GH. Kemudian di akhir hasil penghitungan kita ini mencari gaya. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa semakin besar massa dan ketinggian suatu benda, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan saya cukup di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.